Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amanda Syarifar dengan NPM 2108260114 pada blok obstetrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang plasenta previa. Yang pertama, definisi dan gejala. Plasenta previa adalah kondisi di mana plasenta berimplantasi menutupi sebagian atau seluruh segmen bawah rahim. Kemudian dengan gejala perdarahan dari vagina namun tidak disertai kram atau nyeri. Kemudian adanya perdarahan pada trimester kedua atau ketiga kehamilan. Kemudian untuk klasifikasinya, yang pertama berdasarkan terabanya jaringan itu ada 4, yaitu yang pertama plasenta previa totalis, yaitu plasenta menutupi seluruh ostium uteri internum. Kemudian ada plasenta previa partialis, yaitu plasenta menutupi sebagian ostium uteri internum. Kemudian yang ketiga itu ada plasenta previa marginalis, yaitu tepi plasenta itu mencapai tepi ostium uteri internum tetapi tidak menutupinya. Kemudian yang terakhir itu ada plasenta letak bawah, yaitu plasenta terletak di segmen bawah uterus tapi tidak mencapai ostium uteri internum, atau biasanya dalam jarak kurang dari 2 cm dari ostium. Kemudian klasifikasi berdasarkan derajatnya, yaitu yang pertama plasenta akreta, yaitu fili plasenta menempel langsung ke miometrium karena tidak adanya lapisan DC2 normal. Kemudian plasenta ekreta, yaitu fili plasenta menginvasi masuk ke dalam miometrium. Kemudian plasenta perkreta, yaitu fili plasenta menembus seluruh ketebalan miometrium hingga mencapai serosa atau organ sekitarnya, misalnya kandung kemih. Kemudian untuk faktor resikonya, hamil di atas usia 35 tahun, kemudian merokok saat hamil dan mengonsumsi kokain, mempunyai bentuk rahim tidak normal, riwayat plasenta previa sebelumnya, janin dalam posisi tidak normal, mengalami riwayat keguguran dan pernah menjalani operasi pada rahim. Kemudian untuk menegakkan diagnosisnya, kita anamnesis dulu, yaitu identitas pasien, keluhan utama dengan perdarahan, riwayat menstruasi, riwayat penggunaan kontrasepsi, dan riwayat kehamilan. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya itu bisa kita lakukan vital sign, kemudian lepot 1-4 dan inspekulo pada vaginalis. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita sarankan USG transvaginal, USG abdominal, MRI, dan laboratorium, yaitu hitung darah lengkap dan koagulopati. Kemudian untuk tata laksananya, yang pertama ada tata laksana ekspektatif, yaitu untuk mempertahankan kehamilan sampai janin matur atau di atas sama dengan 37 minggu. Kemudian juga bisa mencegah prematur dengan langkah yang pertama rawat inap terutama bila ada perdarahan, kemudian observasi ketat terhadap tanda vital ibu, jumlah perdarahan dan kondisi janin dengan USG serial. Kemudian pemberian kortikosteroid untuk mempercepat maturasi paru janin, misalnya betametason yang diberikan jika usia kehamilan 24-34 minggu. Kemudian transfusi darah jika diperlukan. Kemudian pembatasan aktivitas atau tirabaring. Kemudian hindari pemeriksaan vaginal atau VT karena bisa memicu perdarahan berat, dan persiapan persalinan sesar bila usia kehamilan sudah cukup bulan atau terjadi kondisi emergensi. Kemudian yang kedua ada tata laksana aktif, dilakukan bila perdarahan berat dan tidak berhenti, shock atau tanda-tanda instabilitas hemodinamik, kemudian janin di atas 37 minggu dan adanya tanda-tanda gawat janin. Kemudian melakukan tindakan stabilisasi kondisi ibu dengan cairan intravena, transfusi darah, dan pemantauan ketat tanda vital. Kemudian segera lakukan persalinan, yaitu dengan seksio sesar adalah pilihan utama, terutama pada plasenta previa dengan totalis atau partialis. Kemudian persalinan per vaginam mungkin dipertimbangkan hanya pada plasenta previa marginalis atau letak rendah dengan perdarahan minimal dan janin dalam keadaan baik. Kemudian tim lengkap saat persalinan. Kemudian
diagnosis banding dan komplikasi. Diagnosis bandingnya itu bisa terjadi plasenta akreta, sosio-plasenta, fasa previa, dan abruption plasenta. Kemudian untuk komplikasinya bisa anemia dan shock hipovolemik, perdarahan, plasenta akreta, ruptur serviks, dan intrauterine growth restriction. Untuk pencegahan dan edukasinya, lakukan pemeriksaan kehamilan rutin dan USG sesuai jadwal, menghindari kehamilan terlalu dekat jarak, kemudian menghindari merokok dan konsumsi zat berbahaya selama kehamilan, dan melaporkan segera jika terjadi perdarahan vagina selama kehamilan, dan hindari aktivitas berat, olahraga yang intens, dan hubungan seksual selama kehamilan jika didiagnosis plasenta previa. Berikut referensi yang saya gunakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.